Shalom, puji nama Tuhan. Saya bersuka cita dapat menikmati hadirat Tuhan dalam penyembahan di tempat ini. Amin, saudaraku. Saya memanfaatkan waktu yang Tuhan beri. Bapak Gembala juga memberikan waktu. Mari, saudaraku, seperti yang sudah saya sampaikan kepada mungkin sekretaris ya, bahwa saya akan menyampaikan Markus pasal 11. Karena Markus pasal 11 adalah berisi tentang 4 Injil yang disampaikan atau yang ditulis oleh keempat rasul. Itulah Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya, Matius menyampaikan Yesus sebagai raja dan mempelai, ada pada sebelah kanan. Markus menyampaikan Yesus sebagai hamba, ada pada sebelah kiri. Lukas menyampaikan Yesus sebagai anak manusia, ada pada kaki. Dan Yohanes pada kepala, dia berbentuk salib. Dan oleh orang-orang Pantekosta zaman dulu disebut Injil sepenuh. Ya, jadi mengenal Yesus harus semuanya. Kalau kita hanya mengenal dalam Matius dia sebagai raja, condong kita sombong. Dia juga hamba. Dia juga manusia, dia anak Allah. Saudaraku, ada bukti-bukti bahwa Matius menulis dia sebagai raja karena silsilah yang ditulis pada Matius itu dimulai dari Abraham. Abraham akan menghadirkan raja-raja. Kemudian Markus tidak ada silsilah karena seorang hamba tidak perlu diketahui silsilahnya. Dan uniknya Alkitab ini, Markus tidak ada kata dasar kenal atau mengenal. Saya belum dapat ya sepanjang hampir 30 tahun ya, 30 tahun lebih melayani di Markus, saya belum dapat kata kenal dan mengenal. Kemudian Lukas sebagai seorang tabib, dia menulis Yesus sebagai manusia. Silsilahnya mulai dari Adam manusia ya, terus ke bawah. Dan Yohanes menampilkan Yesus sebagai anak Allah yang maha tinggi, dimulai dengan pada mulanya firman itu yang sesungguhnya. Nah, Markus pasal 11 itu lengkap ya, ayat 1 sampai 11. Pada waktu Yesus masuk ke Yerusalem menunggangi keledai, dia masuk Yerusalem. Dia disambut sebagai raja. Ya, ini kita mau bahas. Tapi saya mau teruskan dulu keseluruhan dari Markus pasal 11. Kemudian ayat 12 sampai 14, dia tampil sebagai manusia. Tandanya adalah ayat 12. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Lapar ini manusia. Ya, waktu dia masih melayani, masih sama-sama rasul, manusia daging ada, tapi tidak berdosa. Ada lapar, ada ngantuk, ada sedih, dia menangis. Ya, tapi pada kitab Wahyu tidak ada lagi tanda-tanda kedagingan. Dia tampil full dengan kemuliaan yang penuh. Nah, saudaraku, ayat 13, dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Saya terus ke ayat 20. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Pohon ara ini hampir sama, kalau boleh saya katakan, sama dengan keledai yang ditunggangi. Jadi sama-sama menunjuk kepada bangsa kafir. Bangsa Israel itu pohon anggur. Ada satu kisah di mana pohon ara itu diizinkan bertumbuh di kebun anggur. Ini kemurahan. Sudah 3 tahun. Aku datang tidak menghasilkan buah. Tebang saja.
Penjaganya bilang, sabar 1 tahun lagi. Aku akan berupaya dengan mencangkul dan memberi pupuk. Cangkul ini berbicara tentang ketajaman firman. Pupuk itu Roh Kudus. Kalau dia pun tidak berbuah, tebang. Saudara, ini gambaran bagi setiap kita. Kita periksa keadaan kita. Sebagai bangsa kafir, apakah kita menghasilkan buah? Masih banyak kursi kosong. Saudara, mari. Yesus lapar. Apakah kita sebagai bangsa kafir, sebagai pohon ara bisa memuaskan laparnya Tuhan dengan memberi buah? Saya tidak perlu menjelaskan lebih jauh. Saya tahu Roh Kudus akan menjelaskan. Saudara, koreksi. Ya, kita belajar dari Markus 13 ayat yang ke-28 tentang pohon ara ini. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Musim panas ini berbicara tentang kedatangan Tuhan yang sudah dekat. Melembut. Setiap kita mendengarkan kebenaran firman, apakah hati ini melembut atau makin keras? Kalau kita berkata bahwa nanti aja minggu depan saya mau ikut. Ini hari ini minggu ini jangan dulu. Saudara, hati itu tidak akan makin melembut kalau saudara keraskan. Firman Tuhan dalam Ibrani, kalau engkau mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, jangan keraskan hatimu. Lembutkan. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Kita kembali. Tuhan lapar. Dia mau menikmati dari setiap kita. Terlebih dari setiap nikah rumah tangga. Dia mau menikmati penyembahan suami istri yang naik. Dia mau menikmati. Kan hari pertama dia ciptakan ini. Hari kedua dia ciptakan ini. Hari ketiga. Hari ketujuh dia berhenti. Hari ketujuh dia berhenti. Dia mau menikmati hasil ciptaannya. Dan ciptaannya yang amat sangat baik itu manusia. Bisa enggak kita memberikan dia rasa nikmat lewat kehidupan nikah rumah tangga? Kalau nikah rumah tangga kita gontong-gontongkan bakalai terus, dia enggak nikmati, saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dia sebagai manusia. 1-11 dari Markus 11 dia sebagai raja. 12-14 dia sebagai manusia. Nah, kita lihat ayat 15. Dia sebagai imam besar. Dia sebagai hamba. Ya, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya. Saudara, saya perlu berkali-kali menyampaikan kepada hamba Tuhan, ini mesti diurai pengertiannya. Begitu banyak yang hanya membaca seperti Yesus membersihkan kotoran-kotoran yang hanya di mata aja tapi nggak diurai kotorannya. Bait Allah kotor loh sekarang. Kalau saudara mengerti ayat 15 ini. Dia masuk, ya, sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang berjual beli di halaman bait Allah. Lihat ya, meja-meja penukar uang. Meja ini berbicara hati. Meja-meja penukar uang di gereja di bait Allah buat apa? Yaitu orang mau kolekte tukar-tukar uang di situ. Kalau mau bawa kolekte, persiapkan dari rumah. Lu mau kasih 2.000, lu mau kasih 5.000, nggak masalah, asal dari rumah. Jangan sampai dari rumah 100 mampir di Indomaret, mampir di Alfamidi, ditukar, kayaknya nggak puas kalau kasih banyak sama Tuhan. Ini meja penukar uang dibalik, bukan dengan kasihnya Yesus, enggak, dia marah. Sikap kita, saya nggak tahu ya, kalau yang terang sekali,
ya di saudara-saudara kita yang lain. Siap-siap ke gereja, bawa jo nanti orang singgah, mampir di Indomaret, tukar tuh, doi mau kasih kolektif. Kayak apa begitu? Nah ini yang saya katakan, ini mesti dibuka supaya kita mengerti. Nah kalau saudara melakukan hari ini dari rumah, mampir di toko beli permen sebanyak-banyak, kasih kecil baru puas ke Tuhan, bertobat. Ini meja penukar uang yang dibongkar panggil oleh Tuhan. Dia marah sekali. Haleluya. Ada banyak yang tidak diurai. Dan memang di timur ini itu diurai. Matius 24 ayat 27 itu kilat memancar dari timur menuju ke barat. Kemudian ayat 28, di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Bangkai ini berbicara korban Kristus. Pada malam perjamuan terakhir, Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan memecah-mecahkan. Roti yang dipecah-pecahkan ini dia adalah firman yang dibuka pengertiannya. Dan itu harus dari timur. Suka atau tidak suka, saudara sekali waktu harus ke sana semua. Ini nubuat, bukan sekedar kita pertama sekedar jalan-jalan. Lama-lama, sudah tidak ada waktu jalan-jalan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis aja saya minta kosong. Jumat, Sabtu, Minggu, khotbah terus. Nggak usah di Eropa, di Malaysia aja tidak ada waktu. Senin sampai Minggu, terus. Bahkan Minggu sampai 3-4 kali. Saya pernah hari Minggu 5 kali. Pepar pulang. Karena apa? Karena rahasia firman mereka haus. Amos Pasal 8 sedang dikenapi bahwa banyak orang yang haus akan firman. Siapa mau jawab? Tuhan sudah bilang dari timur. Haleluya, puji nama Tuhan. Meja-meja penukar uang. Bangku-bangku. Bangku ini kedudukan. Kursi nomor 1 Indonesia diduduki oleh Jokowi. Kursi nomor 1 DKI diduduki Anies Baswedan. Di kursi ini berbicara atau bangku ini berbicara kedudukan, diduduki oleh pedagang dalam gereja. Kalau di gereja tidak boleh dagang, lu harus tulus. Saya berteman dengan satu orang pengusaha cetak digital playlist yang buat khotbah. Pendetanya suruh pengerjanya, tolong cetak berapa? 1 juta, 1 juta ini, piece. Ditanya ke situ, berapa Pak satu ini? Ada yang 10.000, ada yang 15.000. Kalau yang bagus yang 15.000. Bisa-bisanya pengerja gereja bilang begini. Cetak yang 10.000 tapi kwitansi bikin 15. Dia enggak tahu kalau pabrik ini kenal sama pendetanya. Dia telepon, Pak. Pendetanya bilang, ya itulah, bagaimana ya. Saudara, mari. Ini juga Tuhan Yesus murka dengan yang begini. Saudara tahu, etimologi dari pedagang. Pedagang itu adalah saudagar. Sau itu 1000, saudara. Sau itu 1000, dara itu cinta. Saudara artinya 1000 cinta. Saudagar 1000 tipu. Ya, Yusuf Kala kasih halus 1000 muslihat. Tapi saya baca dalam kamus 1000 tipu. Saudagar. Saudara Anda berdagang aja, tapi di gereja jangan. Tulus. Haleluya. Lihat ya. Dia kaitkan dengan merpati. Yang diperdagangkan merpati. Iya kan? Dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Merpati ya berbicara tentang ketulusan. Tuhan bilang tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Nah, merpati orang sejual. Di gereja tak tinggal ular. Licik.
Saudara, saya rindu sekali imam-imam yang melayani, imam musik apa, melayani dengan tulus. Jangan ada motivasi. Hari-hari terakhir, saudara, Tuhan perintahkan untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Di samping giat-giatnya kita melayani, kita juga harus memanfaatkan waktu untuk koreksi Tuhan. Kalau memang dalam pertemuan-pertemuan, Ibrani 10 ayat 5, jangan menjauhi pertemuan. Kalau kita ada dalam pertemuan ibadah, pada waktu firman datang menunjuk setiap dosa kita, selesaikan. Manfaatkan waktu itu, karena kan kita tidak bisa dapat itu di pasar. Di pasar kita bikin dosa lebih banyak. Di tempat-tempat lain kita bikin dosa lebih. Tapi di gereja, kesempatan kita dikoreksi oleh firman, buka hati. Kalau memang itu menunjuk setiap dosa, katakan, itu aku Tuhan. Manfaatkan waktu. Dosa itu tidak bisa dihapus dengan lupa. Dosa itu tidak bisa ditutupi dengan giatnya pelayanan. Pohon ara yang banyak daun ini menunjuk pada kehidupan kita yang banyak sekali kegiatan rohani tanpa buah. Haleluya. Oh, puji nama Tuhan. Ya, bait Allah dibersihkan. Oh, saudaraku, mari. Saya sedikit prihatin dengan kondisi gereja ya. Puji nama Tuhan. Saudara, kemudian kita lihat lanjutnya ya, yang ketiga yaitu, yang keempat yaitu Yesus sebagai anak Allah. Ada 27 sampai 30 mereka berbicara. Mereka bertanya tentang kuasa kepada Yesus, karena dia ngomong itu pohon ara, besok kering. Dengan kuasa mana? Tuhan Yesus jawab pertanyaan mereka dengan pertanyaan juga. Pertanyaannya itu, baptisan Yohanes dari mana? Ya kan? Aku, ayat 29, jawab Yesus kepada mereka, aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabnya, maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Berikan aku jawabnya. Baptisan Yohanes ini satu dalam kematian, satu dalam kebangkitan. Mereka enggak jawab, Tuhan Yesus juga enggak jawab. Saudara, mari kita sekali lagi memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk penyucian. Ada satu jemaat yang saya layani di negara orang, itu kan diterjemahkan Pak. Jadi saya bicara mesti tunggu dia terjemahkan. Kalau kita sudah lalu laju, DP penerjemah kurang, haleluya, haleluya. Oh, saya bilang sudah setelingkar ini. Jadi kita mesti ulang lagi, makanya kita tulis, mesti ulang lagi pelan-pelan. Karena apa? Kadang-kadang tuh jemaat, that's me, itu aku. Dia langsung menunjuk, waktu saya berbicara tentang satu dosa, dia katakan itu aku, ampuni aku Tuhan. Tak berhenti kita khotbah. Tapi memang begitu. Mereka memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk mengalami penyucian. Perlindungan di masa COVID ini hanya di Tuhan. Ini bakteri, ini virus ini sudah bermultiplikasi. Vaksin ada apa? Dia sose, dia sode. Nggak ada cara lain, hanya ke Tuhan. Datang ke Tuhan. Nah, datang ke Tuhan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sucikan dirimu sebab aku suci. Penyucian demi penyucian. Ya, kita mulai Markus 11 ayat 1. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ,
kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan, di pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu? Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Saudara, kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Ya, cerita nabi-nabi berkata belum tentu firman Tuhan. Tapi kalau Yesus berkata, itu pasti karena Yesus adalah firman itu sendiri. Amin. Haleluya. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, ini berbicara tentang zaman akhir, sudah dekat masuk ke Yerusalem baru. Dan perhatikan, untuk masuk ke Yerusalem baru, dia harus menunggangi keledai. Keledai ini gambaran bangsa kafir. Jadi finishing touch terakhir itu bangsa kafir. Tuhan sengaja menggerakkan bangsa kafir untuk membangkitkan cemburu Israel. Dia pakai keledai. Ayat yang mengatakan bahwa keledai ini menunjuk kepada bangsa kafir itu Simson. Dia berkelahi dengan bangsa Filistin. Dia katakan dengan rahang keledai kupukul bangsa keledai ini. Keledai ini dalam perjanjian lama tidak termasuk ternak. Jadi kalau orang Israel menerima upeti keledai, dia harus mengorbankan satu domba untuk dia terima keledai itu. Ada ayatnya. Keluaran 13. Keluaran 13 ayat yang ke-13. Tetapi setiap anak keledai yang lahir terdahulu kau tebuslah dengan seekor domba. Haleluya. Ya, saudaraku, keledai. Kita kembali lagi ke Markus pasal 11. Tuhan Yesus masuk dan dia katakan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat. Keledai muda tertambat atau terikat. Tuhan bilang ke murid, lepaskan itu. Kalau ada orang tanya, bilang Tuhan mau pakai. Kita lihat Kejadian 49. Yesus adalah keturunan Yehuda. Kejadian 49 ayat yang ke-11. Nubuat untuk Yehuda mulai dari ayat 8 sampai 12. Tapi khusus keledai kita baca ayat 11. Ya. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Saudara udah tahu arti daripada Yesus menyuruh untuk melepaskan keledai yang tertambat. Pada Markus pasal 11 tidak ditulis tertambat di mana. Tapi Kejadian 49 menulis bahwa tertambat di pohon anggur. Yohanes pasal 15, Yesus adalah pokok anggur yang benar. Kenapa? Untuk disucikan. Jadi kalau mau dipakai Tuhan, mau jadi WL, mau jadi pemain musik, mau jadi singer, mau jadi ini, sucikan dulu. Penyucian dulu, baru nyanyi, baru dipakai Tuhan. Banyak yang jago-jago main gitar, banyak. Barbar tutup banyak sekali. Pemain trompet, klarinet, jago-jago semua. Mau ambil pada orang. Dorang bikin night club ini. Dorang sebiasa di sana begitu. Penyucian dulu, baru dipakai Tuhan. Kalau kita dipakai penyucian, ya. Kalau kita sudah dipakai, ya. Tuhan katakan di
Markus 11 tadi. Ya, kalau ada orang tanya, katakan Tuhan memerlukan. Saudaraku, itu Tuhan menunjukkan hak kepemilikan kepada keledai yang dipakai. Kalau Tuhan mau pakai, ini boleh ganggu. Amin. Amin. Kalau sungguh-sungguh kita melayani Tuhan, COVID jangan ganggu dia. Tidak ada yang boleh ganggu. Waktu COVID, saudara, kalaupun ada, Tuhan bela. Ya, anak saya di Belanda hamil besar. Tiba-tiba dia telepon, Pak, si Jun kena COVID. Jun itu suaminya. Aduh, jadi nggak satu rumah. Ngana pindah dulu, pindah di mertua. Kok mau kasih biar dia siapa? Biar Jo. Mana dia hamil besar. Nggak bisa, kita tetap dampingi dia. Terus dua ada yang mertua, berlutut menangis terus. Yang nggak kasih tahu orang. Wah, dia terus. Nanti dia sembuh total. Baru terang bilang, dia kena. Masa Tuhan tutup mata? Kita orang melayani sama-sama. Tanpa pamrih melayani. Masuk dari desa ke desa, masuk di Malendeng, terus masuk sampai bertemu yang aneh-aneh. Dapat orang stroke, kasih sembako pada dia. DP balasan, dia kasih orang milu, jagungnya. Dia kasih. Dia bilang, ini siapa tanam karena stroke? Dia bilang, kita tanam. Dia DP cangkul kasih yang panjang sekali khusus untuk dia. Dia satu begini. Dia bercangkul. Dia bikin kolam, dia tanam padi, jagung, dia tanam semua. Termasuk ke sana melayani. Dapat orang yang susah, soalnya tidak ada makanan, pastor datang. Masa Tuhan kasih biar? Sementara kita melayani, sementara kita berdoa, Tuhan tolong. Dan Tuhan tolong. Dia sembuh, anak lahir, tes, waduh luar biasa. Ada perlindungan Tuhan. Amin. Saudaraku, kalau kita sungguh-sungguh mau dipakai oleh Tuhan, kita sungguh-sungguh dalam tahbisan yang benar, kita sungguh-sungguh murni tanpa motivasi apa-apa hanya untuk kemuliaan Tuhan, maka Tuhan akan bela kita. Jelas. Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Kalau Tuhan mau pakai kita, nggak boleh ada satupun yang ganggu, nggak boleh. Saya sudah pernah bersaksi satu kali kita orang mandi-mandi di sungai di Papua. Aduh, dan tahu sungai itu ada naga besar. Bukan ular jadi-jadian, ular naga, ular besar yang ada mahkota. Herannya kita turun, istri saya masuk lagi ke DP gua di dalam. Pak, gelap sekali dalam, tapi sudah dong yang masuk dalam terus ini. Kemudian desa yang mau kami kunjungi, orang sudah was-was, kenapa terlambat? Seharusnya udah setengah jam lalu sampai. Ada di mana? Orang ada mampir di sungai itu, langsung bahasa roh DP Kapolsek dengan Koramil, karena pendeta juga. Aduh, kamu betul-betul hamba Tuhan. Saya bilang, kenapa? Itu kan tanpa ular naga, bukan ular jadi, ular naga beneran ada di situ. Oh iyo, dia masuk, satu istri saya, dia masuk ke dalam goa. Berani sekali. Kita ingin tahu, tapi Tuhan tahu. Amin. Tuhan lindungi. Pas mau balik, kita bilang, Pak, kasih naik kaca tinggi-tinggi melewat tuh sungai. So takut. Baptis orang, sengaja daftar baptis cuma 3 orang. Giliran saya baptis 3, pas saya semua mengucap syukur, 76 antri lagi. Oh, saya so dingin.
di hutan. Saya baptis 76. Habis itu naik, ganti baju, minum teh panas, dorang kasih biskuit, mari kita makan. Baru kita tanya, yang mendaftar 3, siapa 76 baptis? 76 ini diwakili satu orang bilang, Pak, ini sungai ini banyak sekali buaya. Orang lihat dulu, Bapak hamba Tuhan atau bukan? Ternyata buayanya tidak suara sama sekali. Orang baptis, ini tidak makan Pak Pendeta. Kalau kita sungguh-sungguh, amin. Lewat 9 tahun kami di Papua, bikin sekolah, bikin semua. Tuhan sertai. Kalaupun sampai ke Eropa, bonus itu. Saudaraku, jadikan dirimu sebagai alat yang dipakai oleh Tuhan, efektif dipakai oleh Tuhan. Haleluya. Di Alkitab ada 2 penunggang keledai. Saya sudah tahu, satu Tuhan Yesus dan arahnya jelas, Yerusalem baru. Yang satu Bileam, naik keledai, nyandak ke Yerusalem, berputar-putar cari doi. Sampai itu keledai kasihan bicara, dia pukul ukur tobat. Ini di zaman akhir ini yang akan terjadi. Perhatikan baik saudaraku, saya rindu kita semua menjadi seperti apa yang menjadi maunya Tuhan. Lewat hikmat yang Roh Kudus taruhkan atas saudara, sepanjang pemberitaan saudara tangkap. Tuhan mau untuk kita berhimpun, masuk dalam satu persekutuan di mana Yesus kepalanya. Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-31. Ini ada kaitan dengan Markus 11 31 sampai 35. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkatalah kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem." Ayat 34, "Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anak di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Saudara, di dalam Markus pasal 11, Tuhan Yesus mau setiap kita terikat. Saudara beribadah di tempat ini terikat dengan apa? Apakah cuma mau aku dapatin temang? Juga sebagai hamba-hamba Tuhan, imam-imam yang melayani. Apakah karena hanya tugas dan kewajiban? Seharusnya kalau hanya tugas dan kewajiban, sekali waktu itu akan terlepas. Ikatan ini akan lepas. Kalau hanya bekerja pada teman, sekali waktu akan lepas. Apalagi hanya tradisi. Kan kita orang Kristen, hari Minggu harus ada di gereja. Ikatan ini satu waktu terlepas. Tapi yang gak bisa lepas, karena kita rindu disucikan. Oh, ini kuat. Ini terikat bagaikan kepala dan tubuh. Yesus sebagai kepala dan kita sebagai tubuh. Itu kuat, erat ikatannya. Dan itu tidak mudah terlepas. Ya, saudara, Tuhan Yesus mengajak untuk kita bersekutu. Gak mau. Di dalam Lukas 13 ayat 31 ada 4 pembunuh. Yang satu Herodes, kelompok yang satu Herodes. Di Herodes ada setan, nabi palsu, antikris. Kemudian yang keempat Yerusalem. 4 pembunuh ini. Kalau Herodes semua tahu. Herodes ini personifikasi dari iblis. Tapi Yerusalem kadang orang tidak tahu.
Ini menunjuk kepada tua-tua sidang, orang-orang Kristen, pemimpin-pemimpin yang kadang-kadang membabi buta. Tuhan Yesus mau kita berhimpun. Dia panggil berkali-kali, aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah kepala. Dia mau supaya kita disucikan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya rindu untuk setiap kita memanfaatkan waktu dalam setiap pertemuan ibadah. Nah, hari ini sepanjang kebenaran firman disampaikan, sepanjang kebenaran firman yang menunjuk setiap dosa dan kesalahan kita, saudara mau jujur nggak mengaku di hadapan? Untuk saya bukan, pribadi saja dengan Tuhan, supaya ibadah yang ada pembaharuan, bukan masuk dan keluar sama. Masuk hari ini, ada mungkin kita seperti meja penukar uang. Mungkin kita sebagai pedagang merpati, tidak ada ketulusan karena merpati sejual, syukur ada ular, licik-licikan kerja, pencuri tulang orang Manado bilang. Ada mau kerja ini, ada ini Bapak Gembala bilang, ada ini, oh sengaja berlambat-lambat. Saudaraku mari. Kemurahan Tuhan datang buat kita hari ini. Kita berdamai dengan Tuhan. Tunjukkan. Katakan, bukan kepada orang lain, katakan secara pribadi dengan Tuhan, Tuhan itu aku. Ataukah saudara keledai, bukan keledai yang tertambat, tapi keledai liar. Saudara sudah tahu keledai liar? Keledai liar itu turunan Ismail, itu keledai liar. Keledai liar tidak dipakai oleh Tuhan. Yang Tuhan mau pakai keledai yang tertambat, keledai yang terikat, jelas terikat pada pokok anggur. Untuk disucikan. Ikatan apa yang mengikat saudara? Terikat dengan Tuhan dalam penyucian. Itu sangat penting. Itu justru yang menjadi perlindungan bagi setiap kita. Mau COVID berapa kali kita tetap. 1000 rebah sebelah kiri, 10.000 sebelah kanan, engkau tetap berdiri. Jaminan dari Tuhan. Saudara, saya telepon teman-teman yang ada di Eropa. Loh, sunyanda om, torong sunyanda ibadah di rumah jo. Ini so takut banget sih sama COVID. Tapi bukan bodok-bodok sih. Tetap, tapi jangan sampai bodoh begitu. Mau keluar terima, mau ketemu orang sunyanda. Saudara mari. Iblis sedang menebar teror. Dan kenyataannya masuk dia berhasil. Jangan sampai kita yang terornya dia terkena ke kita. Kita berhikmat, tapi tidak hidup dalam ketakutan. Ya, saudaraku, orang masuk neraka pertama bukan pesina, bukan pendosa. Pertama masuk neraka panako. Ya, Wahyu 21 ayat 8. Mesti baca supaya kita tahu. Jangan terlalu takut. Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut pertama, orang-orang yang tidak percaya kedua, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Itu neraka. Pertama ini dia bukan pendosa, panako masuk. Tak isi lebih dulu ngana. Pandang enteng kuasa Tuhan. Ada le pendeta panako. Aku bonceng dengan motor dengan kita, so malam pelan-pelan jo, dingin. Dia minta bawa motor, disuruh kita bawa. Bro, sedikit cepat di situ, nanti habis itu pelang. Tapi bilang dingin, pelan-pelan jo, di desa. Dia bilang itu ada waruga kubur tua. Oh, kita berhenti kong kincing di situ. Dia ini tahu naik motor toh, tak kasih pegang tuh kunci motor. Mau kemana? Tapi bilang mau ke kincing sebentar. Tapi di waruga aku membasandar situ, padahal nak kincing. Dia kurang panggil-panggil, bro, sudah. Basuar dingin dia.
Masa pendeta begitu? Ada nggak hamba Tuhan yang pernah kok sini? Ada anak Tuhan yang pernah kok nggak? Takut gelap, takut aku dapat dengan orang kesurupan. Jangan sampai dia intimidasi kita yang intimidasi dia. Lihat DP mata. Takut dia, menghindar terus. Saudaraku, mari. Ini kebenaran firman, Pak. Saya monitor soal 50 menit. Kebenaran firman yang dapat saya sampaikan buat kita semua. Saya mau berdoa buat saudara yang mengena, ya. Sejak pemberitaan pertama, firman Tuhan menunjuk dosa, mari saudara akui. Ya, tundukkan kepala, arahkan mata hatimu kepada Tuhan. Katakan kalau memang itu Anda, itu aku Tuhan. Jangan menghindar, jangan melewatkan ini. Sekali lagi saya katakan, dosa tidak bisa dihapus dengan lupa. Dosa hanya bisa dihapus dengan kalau kita mengaku, maka Dia setia akan mengampuni setiap kita. Ini kami Tuhan, tidak ada yang samar-samar di pemandangan mata-Mu. Setiap kami begitu jelas, Engkau lihat hati kami Tuhan. Dan kami mau mengakui setiap pelanggaran kami. Sepanjang kebenaran firman yang menunjuk dosa dan kesalahan kami. Hari ini kami mengakui di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan. Suci kuduskan setiap kami. Supaya ibadah hari ini, ibadah yang sungguh-sungguh mengalami pembaharuan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu atas kami. Terima kasih buat anugerah yang begitu besar yang Kau nyatakan bagi kami. Terima kasih buat firman-Mu yang mengubahkan setiap kami. Membuka mata hati dan pikiran kami untuk dapat melihat begitu indah rencana-Mu bagi setiap kami. Makasih Bapa. Oh terima kasih. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.